Shalom, kembali lagi kita berjumpa Sobat Kristen dimanapun berada. Hari ini, Sabtu 7 Oktober 2023, kita akan kembali membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, saya rindu mengajak kita mengawali perenungan hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kembali lagi kami hamba-hambamu rindu untuk diperlengkapi, rindu untuk dituntun oleh sabda dan firman-Mu Tuhan. Saat ini dalam waktu kami menyiapkan diri kami Tuhan untuk hadir di hadirat-Mu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Hadirkanlah Roh Kudus dalam kehidupan kami, menuntun kami pribadi lepas pribadi, sehingga dalam renungan firman Tuhan ini kami masing-masing diperlengkapi, dan melalui pertolongan Roh Kudus pula kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu Tuhan. Dan kiranya firman yang kami baca dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami untuk berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Kami bawa doa ini dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Sobat Kristen, bahan bacaan kita hari ini terambil dari kitab Yohanes, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-57. Saya akan bacakan bagi kita sekalian di bawah judul Persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu, akan datang juga kah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman, tema perenungan kita hari ini itu tak terbatas. Kalau dalam bahasa Toraja, tang maangge. Maaf kalau salah pengejaan ya. Sorry juga kalau agak sedikit berisik dalam perenungan saat ini. Mari kita masuk dalam perenungan. Dalam tema tak terbatas, tang maangge. Jika sesuatu disebut tak terbatas, tidak mungkin ada sesuatu yang dapat membatasinya. Begitupun dengan Tuhan dan pekerjaannya yang tak dibatasi oleh apapun, termasuk rancangan manusia. Perikop ini mengisahkan mahkamah agama yang berisi orang-orang Farisi, imam-imam kepala, bahkan imam besar yang berencana membunuh Yesus. Namun demikian, upaya yang hendak membatasi pengaruh Yesus justru berbalik untuk mengakui mujizatnya. Namun ada hal penting yang tidak disadari, terlebih oleh imam besar Kayafas.
adalah nubuat tentang kematian Yesus bagi semua bangsa dalam bacaan kita tadi ya. Bahkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus justru malah semakin membuat pemberitaan Injil semakin meluas. Hal ini menegaskan bagi kita bahwa segala usaha untuk menghentikan pengaruh Yesus bagi orang banyak yang direncanakan oleh para pemuka Yahudi adalah dalam kuasa Allah. Sampai hari ini banyak yang mencoba untuk membatasi bahkan ingin menggagalkan misi Allah untuk menyelamatkan dunia. Berbagai cara bahkan kesengajaan melakukan kejahatan adalah bentuk perlawanan terhadap pemberitaan Injil. Tidak jarang kita dapati gereja harus berlawanan dengan para pemuka dan penguasa yang berusaha untuk menghalangi pelayanan karena bertentangan dengan kepentingan mereka. Bahkan sering kita sendiri sebagai pribadi tanpa sadar bahwa kita sedang membatasi karya Tuhan. Kadang kita terjebak dengan kepentingan pribadi lalu mengabaikan kehendaknya. Ingat bahwa kedaulatan kuasa Tuhan menembus hati dan pikiran manusia. Tidak ada satupun yang dipikirkan dan dirancangkan luput dari kekuasaan Allah. Karena itu, hiduplah dalam ketergantungan hanya kepada kuasanya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sobat Kristen dimanapun berada, seperti firman Tuhan, atas kuasa Tuhan, kiranya itu juga nyata dalam kehidupan kita. Janganlah kita membangun paradigma berpikir membatasi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita ini. Yakinlah dan teguhkanlah imanmu dalam percaya bahwa kuasanya melampaui segala akal dan pikiran kita. Mari kita bersatu teduh merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca. Kita berdoa. Bapa yang kami sapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami hamba-hambamu dalam keterbatasan kami, memohon kiranya kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kuasa Tuhan yang tak terbatas itu kiranya memenuhi kehidupan kami, menuntun langkah kehidupan kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala pencobaan, namun jika pencobaan itu datang kiranya Tuhan menguatkan kami, sehingga kami mampu menghadapi setiap pencobaan. Sadarkanlah kami Tuhan ketika iman kami telah diuji, ketika iman kami sementara dicobai. Kuatkanlah kami untuk yakin dan percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan kuat. Tuhan yang tak terbatas memiliki kekuasaan, mampu menyertai kami, memberikan kami kekuatan, sehingga kami pribadi lepas pribadi dalam iman kami dapat teguh untuk menghadapi setiap cobaan yang hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, dalam kerendahan hati kami mohon kehadiran-Mu bagi kami pribadi dalam kehidupan kami ke depannya. Kiranya berkat Tuhan ada bagi kami pribadi, melimpah dalam kehidupan kami. Dan setiap renungan firman Tuhan yang kami lakukan, kiranya itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Pekerjaan dan aktivitas kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dalam kuasa tak terbatas. Kiranya Tuhan memberkati kami masing-masing. Inilah kami yang berdoa. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Demikian perenungan kita hari ini. Sampai jumpa lagi dari hari esok. Kiranya Tuhan memberkati kita. Masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa di esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa sobat Kristen dimanapun berada. Dah.